tentang pengertian sistem cerdas. Kita harus memahami istilah cerdas kalau dalam bahasa Inggrisnya itu intelligent ya, pakai huruf akhirnya pakai T ya, intelligent. Beda dengan kecerdasan. Kalau kecerdasan intelligence ya, belakangnya CE ya. Ini membedakan ya. Nanti kita coba bahas ya, apa yang membedakan itu ya. Karena mungkin ada yang bertanya, loh Pak itu kok ada smart ya? Smart itu juga, kalau smart itu lebih ke istilah pintar ya. Nanti loh bedanya apa Pak? Kapan saya menggunakan smart, kapan saya menggunakan intelligent? Nah ini kita juga perlu tahu, jangan sampai salah kaprah ya. Kita mau menyebutkan smart city itu ya, kenapa kok nggak intelligent city gitu ya. Nah ini harus memahami ya, kita harus pahami ya, apalagi nanti kita mungkin berdiskusi dengan orang luar ya, jangan sampai salah ya. Ya walaupun mereka paham maksudnya, tapi fokusnya nanti akan beda. Lalu nanti kita juga akan membahas kecerdasan ya. Apa saja yang menjadi ciri suatu sistem itu dikatakan cerdas ya. Jadi nanti tolong diingatkan nanti Pak, bedanya apa smart sama intelligent ya. Oke, jadi kecerdasan itu pada dasarnya ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu ya seperti manusia bahwa ada semacam penalaran ya, ada semacam kemampuan belajar. Nah itu ciri-ciri dari suatu sistem dikatakan cerdas. Jadi kemampuan belajar, kemampuan menalar, lalu juga yang terakhir adalah yang beradaptasi. Nah ini yang ketiga ini yang membedakan antara smart sama intelligent ya. Smart itu pintar ya, pintar, pandai, itu lebih ke pengetahuan ya. Tapi kalau intelligent atau cerdas itu lebih lengkap lagi. Jadi dia tidak hanya pengetahuan tapi juga logika. Ya. Jadi orang pintar belum tentu bisa cerdas ya, tapi orang cerdas mesti pintar ya. Nah ini juga perlu kita ketahui. Lalu Pak, itu kok istilahnya smart city kok bukan intelligent city gitu ya? Ya memang smart city kan tadi yang saya katakan bahwa salah satu bedanya adalah yang 3 tadi ya, adaptasi gitu ya, mudah beradaptasi. Nah, ya kalau manusia itu bisa dikatakan cerdas itu kalau kita pintar ya, lalu posisi sekarang di Jogja, lalu sudah ditempatkan di London gitu ya. Tiba-tiba dulu ada film Time Tunnel itu ya, itu tiba-tiba kita posisi di London saat ini juga. Nah kita bisa cepat beradaptasi atau tidak. Kalau kita cepat beradaptasi maka itu adalah cerdas. Kita pintar, jelas pintar, tapi kita boleh dikatakan cerdas atau tidak, kita beradaptasinya cepat atau tidak ya seperti tubuh kita itu juga mempunyai suatu adaptasi ya, tubuh kita ya. Mungkin kita juga akan nanti akan bahas adaptasi ya. Tubuh kita juga akan beradaptasi gitu ya, seperti tadi yang saya katakan tadi, misalnya saya posisi di Jogja, kemudian suhu di Jogja mungkin berapa nih sekarang, 28 atau 29 derajat Celcius ya. Lalu saudara berangkat ke London, sampai London itu suhunya -2 ya, -2. Tubuh akan bereaksi ya, jelas tubuh kita akan bereaksi. Nah, reaksinya apa? Nah itu misalnya ya, nah saya sampai di tempat, tiba-tiba teman saya bertanya, Jok, kok matamu merah ya? Saya mikir, saya nggak merasa kayak pedih atau sakit mata, enggak, cuma orang lain mengatakan kok matanya merah ya. Nah, teman saya mengatakan merah. Oh iya, ini mungkin adaptasi tubuh saya ya. Karena dulu yang jarang saya di posisi di bawah 0 derajat, ini pada saat tiba sekarang -2 biasanya berapa suhunya, sekarang -2, oh pantas gitu ya. Tapi berapa jam berikutnya mata saya kembali normal. Nah nanti harapannya juga manusia juga seperti itu ya, kita sudah bisa beradaptasi. Kemudian tantangan ya, tantangan sistem cerdas nanti apa saja yang menjadi tantangan ya.
mau tidak mau kan mesti ada suatu constraint, ada suatu kendala. Ya, kita tidak bisa membuat jam lebih dari 24 jam dalam satu hari, nggak bisa. Itu ada suatu constraint. Suatu alat tidak mungkin selama 365 hari lalu dalam satu hari dihidupkan 24 jam secara terus-menerus, tidak mungkin. Mesti ada constraint-nya, ada waktunya untuk perawatan dan sebagainya. Kan ini ada suatu tantangan. Tapi kita dengan metode tantangan itu harapannya juga bisa menyesuaikan, atau jangan sampai tantangan itu menjadi penghambat ya. Tapi ini menjadi kita sesuaikan, lalu kita tetap perbaiki ya. Lalu saya sedikit nanti menyinggung strategi nasional kecerdasan artifisial ya. Ini memang istilah di kita itu artificial, jadi kecerdasan artificial ya. Dan kalau kita lebih biasa buatan ya, kecerdasan buatan. Oke, nanti kita coba tuntas itu. Kemudian adaptasi baru, nanti kita coba beberapa hal yang mungkin kita ide-ide yang mungkin bisa kita coba kembangkan dan ya. Kemudian penutup. Oke. Kita dulu tentang pengertian sistem cerdas. Ya. Setelah saya baca beberapa definisi, beberapa dari jurnal atau literatur, ya sebenarnya ada kata kunci yang sama. Dan ini saya coba untuk merangkum dalam arti membuat suatu definisi yang mudah-mudahan ini bisa juga kita gunakan ya. Intinya sistem cerdas ya, ini tadi yang saya katakan bahwa kita menggunakan intelijen ya. Intelijen ini adalah kata sifat. Jadi hubungannya apa dengan kecerdasan buatan ya? Kalau intelligence atau artificial intelligence itu berarti intelligence-nya bersifat atau kata benda atau kata non ya. Jadi orang itu cerdas, bukan orang itu dikatakan kecerdasan ya. Sifatnya seseorang itu adalah cerdas ya. Tapi apa yang ada di dalam dirinya itu adalah kecerdasan ya. Merupakan sistem yang dibangun agar mempunyai kemampuan belajar. Jadi katakan bahwa kita punya kemampuan belajar. Banyak metode yang bisa digunakan untuk bagaimana kita merancang atau membangun suatu sistem cerdas yang menggunakan kemampuan belajar. Mungkin yang paling sederhana dulu artificial neural network atau jaringan saraf tiruan yang paling awal ya. Mungkin tahun 1942 Mikolov and Pitts itu idenya gini, orang kok mudah mengenali itu kursi, itu meja, ini uang, ini kertas, ini pensil, ini pulpen. Tapi bagaimana kalau komputer itu bisa mengenali itu tadi, meja atau kursi atau pulpen ya. Nah, lalu bagaimana prosesnya gimana? Ternyata yang seperti ungkapan tadi bahwa manusia itu punya kemampuan untuk belajar. Dulu saat kita lahir, ya kita nggak bisa mengatakan itu huruf A, B atau C, nggak bisa. Ya, kita baru tahu bahwa mungkin kakak saudara atau mungkin bu guru atau pak guru ini huruf A, ya huruf A, misalnya huruf A gini. Ya. Nah, tapi mungkin kalau zaman saya sekolah dulu ada A-nya yang kalau A kecil itu ya gini ya, atau mungkin gini aja ya, mungkin tapi enggak beda ya. Ya, 7 ya, 7 zaman dulu tuh ada yang 7 gini, ada yang 7 gini ya. Ini ada istilahnya kita mengenalinya itu pada saat belajar. Oh ini angka 7, oh ini huruf A, ya. Ini ada kemampuan belajar. Jadi kita ada kemampuan belajar. Lalu yang berikutnya adalah mempunyai pengetahuan. Yang jelas kita punya pengetahuan, ya, pengetahuan. Di suatu saat kita tadi ya berubah ya tempat ya, lalu kita bisa beradaptasi, itu sebenarnya juga menambah pengetahuan, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita
pengetahuan kita yang ada di saat ini mungkin bisa juga berbeda pada saat kita berada di luar negeri atau mungkin bisa beda. Ya, coba perhatikan Bapak Ibu, kalau ada orang asing atau mungkin bule atau mungkin orang Eropa atau Amerika berdiri di depan di pinggir zebra cross itu dia akan apa ya istilahnya tetap berdiri di situ. Lalu pihak kita ya tetap aja lewat. Tapi kalau di luar ya, kalau ada orang berdiri di pinggir zebra cross maka yang mengendarai mobil atau motor itu berhenti ya, atau paling tidak mengurangi kecepatan. Nah itu kadang-kadang ya kita mungkin kalau ada orang bule atau orang asing yang di Indonesia dia berdiri zebra cross dari pagi sampai sore mungkin nggak akan nyebrang karena nggak ada yang berhenti gitu ya. Nah itu seperti itu. Ya kita punya pengetahuan. Lalu kita punya penalaran ya, kita punya nalar. Setelah kita belajar, kita punya bisa banyak pengetahuannya, kita nalarnya. Ya. Nah nalarnya ini juga nanti sesuai dengan apa yang ada di dalam pengetahuan kita, apa yang kita sudah pelajari. Ya, kita bisa daya nalarnya mungkin bisa beda ya, mungkin juga masalah persepsi dan sebagainya. Nanti mungkin setelah ini ada penjelasannya. Dan beradaptasi ya, beradaptasi ini yang penting bagi kita sekarang atau mungkin yang membedakan umat manusia dengan makhluk hidup yang lain ya, itu adalah kita bisa beradaptasi. Ya. Jadi seperti apa namanya, ada suatu binatang yang untuk mempertahankan diri itu dia karena bisa beradaptasi dengan cepat. Ya. Mungkin ada pernah tahu bunglon ya, tapi kita sifatnya jangan bunglon ya, tapi bunglon ya. Bunglon itu kalau di tempat tertentu dia akan yang dasarnya banyak hijau itu ya, nanti dia akan berubah hijau. Lalu misalnya dia di sana dia akan berubah jadi coklat ya. Nah ini dia beradaptasi. Karena itu proses untuk mempertahankan dirinya, untuk mempertahankan diri ya. Nah, ya kita sebagai manusia juga proses untuk mempertahankan diri ya kita harus bisa beradaptasi gitu ya, harus bisa beradaptasi. Nah, berdasarkan metode ini tentu saja dari kemampuan belajar, pengetahuan, penalaran, beradaptasi itu berdasarkan metode kecerdasan artifisial ya. Jadi kita menggunakan metode-metode kecerdasan artifisial untuk menerapkan di dalam suatu sistem cerdas yang didukung teknologi informasi yang memadai. Ya ini harapannya dengan teknologi informasi yang memadai kita sistem cerdas ini menjadi lebih maksimal, lebih optimal ya, atau mungkin lebih efisien. Ya, sekarang mungkin di suatu kota-kota besar itu sudah menggunakan istilahnya IoT bahwa ada kemampuan menalar ya, kemampuan menalar. Ini ya, kemampuan menalar. Kemampuan menalar. Kita mungkin ada kuliah namanya uncertainty listening, jadi penalaran ketidakpastian ya. Jadi kita juga akan bahas. Lalu learning ya, jadi kemampuan untuk belajar. Ya. Nah, dari dua ini ya, kemampuan belajar kita juga mungkin bisa juga dari pengetahuan yang kita peroleh, lalu kita bisa menalar. Ini muncul ada suatu tambahan sebenarnya, ada persepsi. Ini yang mungkin bisa membedakan satu dengan yang lain. Nah, persepsi itu apa? Jadi kita berdasarkan ya persepsi yang kita peroleh itu atau yang nanti persepsi yang kita yang ingin ungkapkan itu berdasarkan apa yang ada di dalam diri kita tentang penalarannya, tentang pengetahuannya, tentang belajar kita. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa persepsi itu bisa beda-beda, suatu objek tertentu itu bisa beda ya, misalnya tinggi badan itu aja, tinggi badan. Saya bertanya kepada pemain basket, katakanlah pemain basket NBA ya, mungkin yang tingginya biasa 2 meter ke atas ya,
Michael Jordan. Michael Jordan, kalau ada manusia tingginya 190 cm, ya, 190 cm, maka sudah mengatakan tinggi atau agak tinggi atau pendek, ya. Dia akan mengatakan wah itu agak tinggi atau wah cenderung agak pendek, ya 190, ya. Tapi kalau saya ditanya 190 itu tinggi atau agak pendek, ya, atau pendek, saya akan mengatakan tinggi. Nah ini kan berarti ada perbedaan persepsi. Michael Jordan mengatakan agak tinggi, saya mengatakan tinggi. Nah ini kan ada persepsi yang berbeda. Nah di dalam dunia nyata ya seperti itu. Ada kalanya suatu orang untuk objek yang sama, untuk sesuatu yang sama, ya itu bisa persepsinya bisa beda. Itu kenyataan di dalam istilahnya di dunia nyata ini, ya. Ya seperti tadi suhu, ya mungkin kalau kita baru ngetren, ya anjurannya Butejo, ya orang itu harus solutif, ya orang itu harus solutif, ya kita sebagai suatu manusia yang cerdas, ya sekali lagi saudara jangan mungkin saat ini atau detik ini juga jangan mengatakan orang itu bodoh, ya tidak ada orang itu bodoh. Tuhan tidak menciptakan orang itu bodoh, ya Tuhan menciptakan semua manusia itu pandai, ya cerdas, ya cuma lupa itu 10 kali 53 aja istilahnya nanti kita jangan mengatakan kamu itu bodoh, enggak, ya tidak ada orang itu bodoh, ya kecuali lagu, ya kecuali lagunya ada band, ya. Oke, ini definisi dari atau istilah hal-hal apa saja yang mendukung kecerdasan. Nah, ini saya memberikan contoh. Ini ada inspirasi dari saya. Dan kita berpikir, ini sarang lebah ini yang buat siapa? Apakah manusia? Ya, yang jelas lebah. Ya. Lebah bisa membuat sarang lebahnya, sarang madunya, ya. Nanti sarang lebah madunya itu kok bentuknya seginem. Kok dia bisa, kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari perhatikan, ini kan simetris sekali dan sangat detail lah katakanlah kalau manusia membuat ini kan nggak ada yang besar sekali, ada yang kecil, ada yang agak besar, itu. Tapi ini simetris, ya. Lalu mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bentuknya seginem, kok tidak segitiga, kok tidak kotak, ya, kok tidak persegi panjang. Nah, ini ya silakan nanti Bapak Ibu bertanya ke lebah, mungkin diinterogasi. Ya, kita kadang-kadang kan juga belajar tentang binatang, ya. Kita juga perlu mempelajari tentang binatang. Maka sekarang kan ada dalam artificial intelligence kan ada bagian yang ya evolutionary computation, ya komputasi evolutionary, ya. Itu ada bagaimana kita belajar tentang lebah, ya. Bee koloni, ya. Lalu semut, ya, ant koloni, ya. Itu kan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh oleh binatang, ya, yang ya boleh katakan kecil, ya, semut, ya, lebah, itu ya kita coba pelajari, ya, kita coba pelajari. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ini kenapa dia tidak misalnya bentuknya lingkaran, katakanlah lingkaran, gitu, ya. Ini bentuknya bukan kok seginem. Nah, tapi ternyata dengan adanya lingkaran tuh kayaknya udah bisa dia bisa membuat. Tapi ini kita coba sorry. Ini masih ada lubang-lubang. Jadi ini ada lubang-lubang. Kalau nanti ini dibuat lingkaran gini, ternyata masih ada lubang atau tempat yang tidak terpakai. Nah ini bagi lebah ini kurang efektif. Lalu dia membuat
seginam, ya, seginam untuk sarang lebahnya. Ini mungkin kalau tadi saya juga di dalam CV saya itu ada daftar publikasi, saya pernah juga menulis dengan mahasiswa itu menghitung volume, ya, volume sarang lebah, ya, volume dari sarang lebah ini volume madunya berapa, ya, volume. Nah ini sebenarnya mudah ya, karena ini bentuknya beraturan, bentuknya seginam, ya berarti kita gunakan mungkin kita menghitung volume dari 1 atau 2 atau 3 ini apa ini namanya seginamnya ini, ya. Kemudian kita tinggal kalikan berapa masing-masing berapa, kemudian kalikan banyaknya ini seginam ini, ya. Ya kita bisa pakai menghitung volume pakai integral juga bisa, atau mungkin pakai integral numerik juga bisa, ya. Sehingga nanti kita bisa menghitung volume. Ini sangat berarti bagi petani petani atau peternak ya istilahnya. Lebah ini, ya, peternak lebah, supaya kita bisa ngitung madunya, ya, hitung madunya. Nah, supaya kita bisa memprediksi. Lalu juga bisa dengan mengetahui itu kita bisa juga istilahnya nanti memprediksi, ya, memprediksi, kemudian ini kok kurang maksimal, ya. Lalu bagaimana kita supaya maksimal panen madunya, ya. Nah, kita juga bisa, ya, ini bisa untuk kontribusi. Jadi di daftar publikasi saya itu ada itu ya, ada tentang ini lebah, ya. Ya, itu tadi masalah kecerdasan, ya. Kita banyak hal yang perlu belajar dari alam. Kita banyak belajar dari binatang-binatang yang mungkin kita abaikan, tapi ternyata dia punya kemampuan, punya kecerdasan, ya, punya kecerdasan yang patut kita coba tiru, lalu kita bisa makanya muncul kecerdasan buatan, lalu kita coba pakai untuk sistem cerdas, ya. Ya, contohnya tadi lebah, kemudian semut, ya. Ya kita juga perlu itu tadi, seperti dulu pengalaman ada bencana tsunami waktu itu di Aceh, kemudian merambat ke daerah-daerah lain, termasuk Thailand, ya. Nah, ini yang membedakan, ya. Gajah itu sudah tahu kalau akan ada tsunami, maka gajah-gajah yang dekat pantai dia akan menjauh, ya, akan menjauh, karena dia punya pengetahuan, ya, mungkin istilahnya pengetahuan kalau ada gerakan seperti ini, mungkin katakanlah kok anginnya kok aneh gitu ya, dia bisa mendeteksi, kemudian gajah itu menjauh dari pantai. Tapi ya ini mudah-mudahan nggak benar, tapi ternyata saya dapat informasi malah pada saat mau gejala tsunami, ya, yang di tepi pantai manusia itu pada mendekat ke pantai. Ya, tujuannya apa? Karena di pantai banyak ikan yang menggelepar, karena ya kita tahu salah satu gejala adanya tsunami itu air di pantai atau air laut tiba-tiba surut, ya, tiba-tiba surut. Ini salah satu istilahnya ciri dari suatu gejala tsunami. Ya, ini akhir-akhir ini kayaknya pakar ITB memprediksi nanti akan ada tsunami lagi kapannya, tapi tingginya sampai 20 meter, itu cukup tinggi, ya, cukup tinggi ini. Ya kita juga harus mengantisipasi, gitu ya, antisipasi. Mungkin kalau kita pasang suatu sistem deteksi dini tsunami itu juga bisa, ya. Nah ini tantangan, ya, tantangan sistem cerdas. Yang pertama ada uncertainty, jadi ada ketidakpastian yang jelas. Tadi pakar ITB mengatakan ada kemungkinan akan terjadi tsunami dengan tinggi 2000 meter di sisi selatan Indonesia, ya. Jadi kita memang mengetahui bahwa banyak patahan, banyak lempeng yang berada di pinggir di sisi selatan Pulau Jawa, yang sisi selatan, ya, ke bawahnya, ya. Itu ada banyak lempeng yang mungkin bergerak, ya. Ya, saudara bisa membayangkan bumi itu juga bergerak terus, ya. Lempeng-lempeng di bawah kita itu bergerak terus. Cuma masalahnya ya besar atau kecil, ya. Banyak ketidakpastian, ya. Kapan kita
ini kapan kita juga belum tahu ya kapan jadi itu ya. Tapi paling tidak kita sudah siap-siap. Jadi ada uncertainty mestinya, ketidakpastian. Jadi sensor memberikan informasi yang terbatas, ya, yang terbatas. Kita kadang mendapatkan informasi yang terbatas. Kita kadang mendapatkan informasi yang tidak pasti. Yang seperti tadi, kita juga nggak pasti. Berapa bulan lagi akan terjadi ini. Ya, nah ini sekarang juga kapan berakhirnya COVID juga kita juga belum tahu pasti. Tapi paling tidak kita coba mengantisipasi ya. Nah, ini tugas kita semua. Ya. Lalu ada noisy, ya. Noisy atau gangguan atau draw ya. Yang kadang-kadang kita ya intinya informasi itu ada yang draw ya, ada atau istilahnya tidak lengkap, ada beban dari data ya. Jadi misalnya kita harusnya paham betul bahwa tidak ada tanggal itu 30 Februari, tidak ada. Ya, tapi kalau kita telan mentah-mentah, akan terjadi tsunami tanggal 30 Februari, langsung di-share, sebarkan. Nah, itu berarti kita membagikan kegelisahan, kecemasan orang, padahal itu salah, ya. Jangan sampai seperti itu. Maka harapan kami juga sudah deteksi. Ya. Nah, ternyata dia deteksinya tidak hanya sekedar suhu, mungkin juga ada deteksinya ini, dia mencurigakan atau tidak, ya, dia pelaku kejahatan atau bukan, ya. Jadi orang pertama kali yang dilihat adalah gerak-geriknya, ya. Pergerakannya. Nah ini seperti mapping. Jadi pergerakannya dia gelisah enggak? Jadi nanti misalnya orang ini kita di dalam sistem cerdas yang kita nanti buat itu bisa enggak sistem itu mengatakan ini orang geriknya mencurigakan. Ini tidak. Ya. Lalu dengan ini orang ini mencurigakan. Lalu kita lihat ininya. Ternyata dia menembakkan sensor dari retina mata itu bisa kelihatan ini dia bingung karena tidak tahu arahnya atau tidak tahu pintu gate-nya ya, atau mungkin mau tanya atau tidak ya. Tapi ini pelaku kejahatan atau bukan. Nah, ini juga perlu dibuat ya. Tapi saya belum dapat informasi ya, ini mungkin juga privacy ya atau rahasia juga ya. Itu retina mata seperti apa yang dikatakan itu mencurigakan pelaku kejahatan atau mungkin orang yang bingung saja ya. Kan gerak-geriknya sama ya, orang mencurigakan sama orang bingung itu gerak-geriknya sama, tapi ternyata dari retina mata itu bisa kelihatan. Jadi retina mata mungkin sekarang ada dokter ya, di Jogja itu ada dokter yang bisa mengetahui penyakit seseorang itu dari iris matanya ya. Ya, iris mata ini banyak mungkin beberapa mahasiswa saya sudah melakukan penelitian tentang iris mata itu ya, iris mata. Oke. Ya, ini nanti silakan Bapak Ibu sudah bisa mencoba melakukan ini ya, penelitian atau mendesain suatu peralatan seperti ini ya. Ya. Nah, ini saya mencoba untuk ke strategi nasional dulu ya, dasar artificial. Karena saya menggunakan istilah yang mungkin di Indonesia menggunakan artificial ya. Dulu kita menggunakan buatan, tapi ya sebenarnya sama ya. Ya, kadang-kadang kita kalau menerjemahkan suatu istilah asing itu juga mau di-Indonesiakan juga jadi lucu ya. Dulu tahun berapa saya waktu masih mahasiswa itu ada yang mau buat kamus bahasa Indonesia atau istilah-istilah komputer ke dalam bahasa Indonesia. Waktu itu misalnya file ya, file terus Indonesianya apa? Berkas ya, berkas. Lalu keyboard itu papan ketik ya. Lalu mouse apa ya? Ketikus ya akhirnya. Nah, mulai orang mau membuat kamus bahasa Indonesia, istilah-istilah asing komputer ke dalam bahasa Indonesia, jadi mulai berpikir
mouse kalau mau tikus, nanti orang yang takut tikus nggak mau pegang mouse ya. Nah, tapi lalu dibuat tikus. Ya. Lalu ada lagi joystick. Ya. Apa joystick gitu ya? Ya? Mungkin ada yang tahu joystick ya. Ya. Mungkin untuk yang kalau main game ya dulu. Ya. Lalu di Indonesia kan jadi tongkat bahagia, jadi aneh lucu gitu ya. Akhirnya enggak jadi ya, kayaknya sampai sekarang enggak jadi ada suatu kamus bahasa kamus istilah komputer jadi bahasa Indonesia. Ya ini tahu harapannya ini Renstra tahun 20 sampai 2045 gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya ada 4 ya, sebenarnya ada 4 pilar. Baru untuk garis-garis ya, maaf. Komunitas ya, komunitas sekarang ya boleh katakan masyarakat. Sekarang banyak komunitas-komunitas yang istilahnya berkaitan dengan ilmu tertentu ya. Ada komunitas cerdas katanya juga ada ya. Lalu komunitas ini IoT itu juga ada. Nah, sebenarnya itu masyarakat ya, masyarakat yang memang kalau itu komunitas lebih ke fokus ke bidang tertentu. Jadi ada 4 ya, komunitas, akademisi, kemudian ada industri ya, kemudian pemerintah ya, pemerintah. Jadi ini istilah komunitas, kemudian ada tata kelola dan etika, ya. Ini arah strategi pembangunan secara digital. Ya, mudah-mudahan ini juga bisa diketahui. Ini Bapak Ibu sudah bisa atau sekali-kali bisa membaca dari Stranas AA ya. Stranas yang sudah ada di internet, silahkan kalau mau membacanya, memang sudah ada. Mungkin masih masyarakat masih diminta, mungkin ada masukan-masukan, ini masih banyak kesempatan. Ya, Stranas kecerdasan artifisial. Ya. Jadi ini yang mendasari komunitas, lalu ke atas lagi ya, ini pilarnya akademisi dan industri ya. Mungkin ada yang akademisi ya, mungkin dosen ya, komunitas mungkin nanti mahasiswa itu juga boleh ya, atau mungkin praktisi, nanti praktisi industri, ini mungkin kita nggak tahu apakah mungkin dari industri ada, dari praktisi industri, dan dari pemerintahan mungkin juga ada ya, nanti bisa diskusi lebih lanjut ya. Lalu ini kita mulai dari bawah ya, tata kelola dan etika. Ya, ini yang hal-hal yang perlu kita coba perhatikan. Kita sering mendengar istilah tata kelola. Ya, mungkin kalau tata kelola informasi mau pakai COVID, mau pakai ya banyak hal yang mungkin bisa secara ini mahasiswa saya senang pakai tata kelola yang tata kelola pemerintahan, tata kelola smart city dan sebagainya ya. Tapi jangan lupa tata kelola banyak yang kita kuasai, tapi kadang-kadang kita lupa masalah etika, ya etika. Nah, etika di sini sangat penting ya. Ternyata dari hasil studi suatu negara itu dikatakan maju ya apabila orang yang atau manusianya atau populasi di negara itu sebagian besar memegang erat masalah etika. Ya, etika misalnya disiplin, lalu tepat waktu dan sebagainya itu ternyata membuat suatu negara itu maju. Ya, negara itu maju. Nah itu etika. Saya pernah membaca suatu mungkin apakah paper atau terpa di suatu negara itu ya katakanlah Swiss ya. Swiss ya mungkin kalau dengan luasan Indonesia itu jelas sangat kecil ya dibandingkan Indonesia, tapi ternyata sana maju. Nah, ya mungkin karena sedikitnya penduduknya juga, tapi mereka megang erat masalah etika sehingga dia akan lebih maju ya. Ya nanti kita bisa diskusi. Maka saran saya kalau bisa memungkinkan ya setiap
kurikulum, entah itu di teknik sipil, entah itu di informatika, entah itu di industri, ya ada etika, ya pelajaran etika. Nah, ternyata ada data ini apa pergerakan awan dengan satelit, citra satelit. Waktu itu saya mencoba mendeteksi dini menggunakan berdasarkan citra satelit. Nah, ternyata tanggal 2, tadi tanggal 5 ya terjadinya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 itu ada pergerakan awan yang menuju ke Myanmar itu. Ya. Nah, itu kalau bisa diprediksi bentuk ininya, bentuk apa namanya, awannya atau bentuk anginnya mengarah kemana itu bisa diprediksi. Terus mahasiswa saya mungkin juga di sini ada yang memprediksi titik api, sebaran titik api, ya karena di daerah tertentu itu boleh dikatakan biasa ada kebakaran hutan. Nah, tapi kebakaran hutannya sebarannya ke arah timur atau ke arah barat atau ke selatan itu harusnya bisa diprediksi dulu, ya. Sehingga kalau ini kok mengarah ke timur, maka orang-orang yang di sekitar timur harus segera mengungsi, walaupun belum terjadi, tapi harus segera mengungsi, harus pindah dan sebagainya mungkin, atau mungkin diantisipasi supaya tidak ke timur, ya, mungkin buat kayak itu got-got untuk got-got supaya mematahkan gerakan sebaran api, itu bisa juga diprediksi. Tadi juga seperti tsunami itu juga bisa. Jadi kalau tsunami itu sebenarnya sudah ada gejala-gejalanya, nanti silakan mungkin kalau kita bisa diskusi atau kembangkan untuk deteksi dini tsunami, ya mungkin mau pakai ultrafasi, mau pakai istilahnya deep learning dan sebagainya, nanti silakan kita diskusi. Ya. Jadi ada ciri suatu alam ini mempunyai ya gejala tsunami. Ya. Satu yaitu terjadi gerakan di bumi itu kalau maaf ini kalau ini saya lihat dari atas, ya dari atas, bumi itu bergeraknya gini, teman, ya. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau ini gerakan apa namanya lihatnya dari atas, ya. Ini lempeng, ini ada lempeng ya, jelas lempeng, 2 lempeng itu, kemudian kalau bergeraknya cuma bergeser gini, ini belum ada tsunami, gempa, yang jelas gempa. Ya, jelas gempa, tapi belum tsunami. Maka kan BMKG bisa, ini gempa skala sekian Richter, tapi tidak menimbulkan tsunami. Nah, itu dari. Tapi kalau gerakannya begini, gerakannya membuka, ya lempeng 2 lempeng ini gerakannya membuka, maka ini kemungkinan terjadi tsunami. Maka BMKG akan katakan nih, walaupun mungkin hanya 5,9, tapi mungkin ada tsunami, mungkin kan ada tsunami. Jadi itu cirinya. Nah, tapi ini kan nggak bisa kita lihat secara kasat mata, ya. Ini yang bisa melihat sensor yang ditanamkan di laut oleh BMKG, ya. Ini kita nggak bisa. Tapi kita bisa menggunakan logika bahwa kalau pergerakan seperti ini, itu kan berarti air laut itu masuk ke rongganya itu tadi. Sehingga apa dampaknya adalah tiba-tiba air laut itu surut tiba-tiba, cepat sekali. Jadi yang saya katakan kita banyak korban saat tsunami itu karena pada saat mau ada tsunami, air laut tiba-tiba surut, sampai ikan-ikan pun tidak bisa mengikuti kecepatan surutnya air itu, sehingga banyak ikan menggelepar di pantai. Lalu dengan ikan yang menggelepar di pantai itu, manusia malah mengambil ikan-ikan itu. Tapi itu sebenarnya gejala adanya tsunami. Ya, kita harus paham betul. Ya, kita seperti ini ya, gini kan air lautnya masuk ke rongga itu, ya, dan sangat cepat ya. Ya, lalu itu berapa detik kemudian dia akan menutup. Nah, nutupnya ini mengakibatkan apa? Mengakibatkan tiba-tiba ada tinggi gelombang laut yang tinggi. Ya, coba nanti Bapak Ibu setelah webinar ini coba ada ember, ya, lalu ember berisi air, kemudian tangan dimasukkan, kemudian tiba-tiba kita tutup tangan kita, maka nanti akan keciprat kita. Nah, itu kalau itu air yang ada di ember. Tapi kalau itu air di laut,
ya kita bisa bayangkan sendiri. Nah itu sebenarnya bisa kita prediksi ya, kita prediksi. Lalu ada klasifikasi ya, pengelompokan juga ya. Ini ada clustering ya. Nah ini kadang-kadang kita juga mungkin ya, yang saya yakin Bapak Ibu sudah memahami, tapi mahasiswa-mahasiswi juga sudah memahami bedanya apa klasifikasi dan clustering. Ya, kalau klasifikasi itu pengelompokan, ya, clustering juga pengelompokan. Tuh, bedanya apa? Ya, tanya tadi klasifikasi pengelompokan, clustering juga pengelompokan. Nah, bedanya kalau ini klasifikasi lebih ke supervise atau yang terbimbing, ya, yang terbimbing. Jadi nanti algoritma-algoritmanya ya mestinya berbeda dengan pengelompokan pada saat clustering. Kalau ini klasifikasi lebih terbimbing, clustering lebih ke tak terbimbing. Ya, mungkin nanti dipelajari dalam machine learning itu juga ada klasifikasi dan supervised dan unsupervised. Ya, nah itu jangan sampai salah kaprah algoritma unsupervised tapi diterapkan untuk mengklasifikasi. Nah itu ya mungkin bisa, tapi tidak optimal nanti apa hasilnya. Atau sebaliknya, ini algoritma untuk klasifikasi tapi dipakai untuk clustering. Ya bisa, cuma tidak maksimal, tidak optimal. Atau katakanlah nanti kecepatannya jadi sangat lambat dan sebagainya. Ya. Ini kita harus pahami ya. Lalu pola frekuen ya mungkin banyak dipakai untuk ya kita belajar dari pola ya. Sebenarnya kita itu hidup itu juga dari pola ya, pola keseharian kita seperti apa ya, pola huruf A, B, C itu seperti apa ya. Lalu ternyata juga ada, ini juga saya kadang-kadang diskusi dengan mahasiswa itu gini, waktu ada mahasiswa membuat pengenalan huruf Jepang ya, huruf Jepang, apa begini ya, katakana ya. Nah, huruf Jepang itu kanji atau apa ya. Kanji. Ada kanji atau mungkin ada yang lebih ke apa katakana ya. Terus saya bertanya dalam mahasiswi ya, ini Mbak ini kok hampir sama polanya, kok bacanya beda ya. Jadi pola kalau kita jelas ya A itu ya seperti itu ya, tapi A atau B itu jelas ya, bedanya jelas. Tapi ini kan sepintas hampir sama, tapi kok bacanya beda ya. Lalu dia berkatakan, Pak ini bentuknya saya lupa, mungkin kalau saya gambarkan di sini mungkin kelihatan enggak. Jadi ini ya, mungkin katakanlah gini ya. Gini misalnya mungkin gini ya. Nah, terus ini kan hampir sama kalau ini. Nah, kok beda ya? Bacanya beda, tapi kan secara pintas hampir sama. Iya Pak, beda. Oh, nah, lalu saya berpikir dan mulai menalar bahwa ternyata orang Jepang pun mulai menulis itu sudah disiplin ya, sudah disiplin. Karena kalau nanti nulisnya beda itu juga nanti juga maksudnya tidak beda. Ya. Ini juga bisa untuk saya pernah juga melihat film ya, kadang kalau ada film yang bagus juga, saya senang kalau film yang fiksi ilmiah dan sebagainya. Tapi ini tentang wartawan, ya, tentang wartawan yang sangat kritis, sangat sehingga dia sampai kejar-kejar orang yang memang punya kebutuhan tertentu ya, jangan sampai ditanya terekspos ya. Nah, dia waktu itu bisa membedakan ini berita palsu, bohong atau asli ya. Jadi misalnya mungkin ada yang menuliskan katakanlah nih color ya, ada yang color. Ini kan kita mungkin bisa tahu itu sama ya. Ya. Tapi ini yang nulis bahasa orang Inggris atau orang Amerika itu yang membedakan. Nah, waktu itu di film itu beberapa wartawan ini palsu. Oh, enggak, ini benar ya.
Loh, kalau saudara bisa mengatakan palsu, loh ini orang Inggris kok nulisnya seperti ini, harusnya kan nggak seperti itu, gitu ya. Atau mungkin sebaliknya, gitu ya. Nah itu hal-hal yang mungkin bisa kita coba ya, ya, ya itu antisipasi. Nah ini mungkin pola bisa juga berkaitan. Ya, ini banyak ya, mungkin bisa datanya berasal dari sinyal, video, image dan sebagainya. Lalu ini risetnya ya, kemudian apa namanya ini deep learning ya. Mungkin ada yang nanti bertanya bedanya deep learning sama machine learning sama AI itu apa ya. Wah ini sekarang tuh bingung ya, AI, machine learning, deep learning ya. Oke, nanti kita coba mungkin banyak diskusi ya. Oke, ini nanti aplikasi ya banyak, ada ya tadi mungkin ada smart city ya. Lalu ada edukasi yang ini sekarang banyak. Oke, ini saya sudah coba untuk lebih fokus ke ini ya, adaptasi kebiasaan baru. Ya ini saya paparkan di sini supaya kita memahami ya bahwa ya kita sekarang harus bisa beradaptasi, mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus akan adaptasi ya. Keluar rumah harus pakai masker ya. Masker mungkin dulu ya hanya warnanya seperti ini ya, tapi sekarang juga mungkin sekarang banyak ada yang saya pikir loh itu kok ada kumisnya, maskernya ada kumisnya, gitu. Pada bibirnya yang senyum ya, pada giginya ternyata itu istilahnya tampilan dalam masker ya itu tadi. Nah tapi ya itu aneh. Nah, lalu menjaga jarak aman ya 1-2 meter ya ini saya kira ya. Mobil aja juga berjarak ya, mobil aja juga harusnya berjarak ya. Menggunakan masker, lalu pengecekan suhu ya ini, lalu mencuci tangan ya. Mencuci tangan mungkin lebih konkret lagi harus pakai sabun ya. Kalau dulu mencuci tangan mungkin pakai air biasa mungkin tidak cukup ya, tapi sekarang harus pakai sabun ya. Dulu mungkin cuci tangan pakai sabun merupakan suatu kemewahan, tapi sekarang itu menjadi suatu keharusan ya. Ya itu ini yang ya. Bu Dini ini mungkin masih berapa menit Bu? Masih sampai jam 11 Pak, masih cukup Pak Joko. Masih. Ya, kemudian ya ini tadi ada hand sanitizer, ya, kemudian ya kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin kita bisa coba. Nah, pertama tentang trotoar cerdas. Ini kita coba sekali lagi ini merupakan suatu ide, lalu kita juga coba bisa kembangkan. Kita misalnya nanti tertarik, silahkan kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, intinya kita memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara ini secara umum, lalu secara spesifik ke manusia, ya, umat manusia. Ya. Lalu ini yang pertama adalah trotoar cerdas. Ya. Terus terang saya juga banyak istilahnya berpikir masalah bagaimana kita membuat suatu trotoar itu, ya namanya trotoar kan untuk pejalan kaki. Tapi kalau saya lihat kemarin, saya mencoba mencari gambar tentang trotoar, itu yang muncul ya gambar trotoar yang bukan untuk pejalan kaki, tapi untuk parkir motor, ya. Atau mungkin untuk jualan. Nah ini tentu saja bukan ya. Tapi kalau kita buat itu aturan dilarang parkir motor di trotoar, ya nanti mungkin ininya dicabut, kemudian tetap ada, ya. Nah, walaupun atau mungkin saya pernah kadang-kadang pernah lihat ada rambu dilarang parkir tapi di situ parkir, nah, atau justru di ini juga ya, di trotoar. Ya. Nah ini kita mencoba ya, ini saya ambil dari siap gambar, ini saya cantumkan linknya, nanti silakan kalau Pak Ibu pengen lihat detailnya bisa dilihat di situ. Saya juga tujuan saya juga menuliskan linknya itu satu supaya Bapak Ibu bisa mengeksplorasi lebih lanjut lagi, dan saya khusus juga saya
Ini saya harus menyebutkan dari etikanya, harus menyebutkan sumbernya. Soal itu saya ambil sendiri ya. Oke, ini trotoarnya ya, bukan yang ini ya. Nah, ini trotoar biasa, ini yang trotoar kita, yang apa namanya, yang cerdas. Jadi ini dia semakin banyak orang yang lewat di sini, jadi dia akan menginjakkan kakinya di trotoar ini. Ini trotoar ini bisa menyimpan energi listrik, ya, bisa menyimpan energi listrik. Kemudian energi listrik ini akan disimpan, kemudian bisa menyalakan ini warung-warung ya, warung-warung. Nah ini mungkin pada saat masih siang ini warung ini belum buka. Nggak tahu, ini nggak disebutkan warung apa, tapi mungkin ini kayak gerai-gerai kecil ya, mungkin apakah jual makanan-makanan kecil atau mungkin jual apa koran itu ya, majalah atau mungkin koran, surat kabar ya. Nah listriknya suplai dari sini itu hasil dari tangkapan listrik di trotoar itu ya. Jadi semakin banyak orang yang lewat, semakin banyak energi listrik yang tersimpan. Ya. Jadi semakin banyak yang tersimpan. Sehingga pada saat malam, warung-warung atau toko-toko kecil di sini ini tidak menggunakan listrik dari katakanlah dari PLN, tapi dari hasil tangkapan energi listrik orang jalan kaki. Nah ini sangat bagus ya. Dalam arti apa istilahnya hemat energi, lalu ramah lingkungan ya, lalu juga apa istilahnya nanti pengguna ini juga tidak mengeluarkan uang ya, mungkin hanya untuk pengeluaran pemeliharaan ini ya, tapi tidak mahal kalau bayar ini listriknya ya, di sana mahal juga ya. Oke, ini contoh ya trotoar cerdas. Nah ini palang pintu kereta api cerdas, ini sudah dikembangkan oleh mungkin mahasiswanya Bu Ratna nih, UNY ya. Nah ini ada palang pintu kereta api otomatis. Ya, harapannya tentu saja mengurangi risiko kecelakaan karena palang pintu tidak tertutup, ya, atau mungkin terlambat menutup. Tapi ya ironinya di Indonesia itu ada tempat-tempat yang nggak ada palangnya sama sekali, ya juga sangat bahaya juga ya. Nah ini juga apa namanya palang pintu kereta api ini ya ini mudah-mudahan kalau memang sudah otomatis ini tidak apa ya istilahnya kayak penutupnya harus pelan-pelan juga, tidak harus seperti kita memotong sesuatu itu enggak ya, karena ya tapi tetap apa ya istilahnya kalau udah nutup nggak bisa dibuka ya. Kalau di Indonesia masih bisa juga nggak nutup tapi agak diangkat gitu ya. Ya dulu saya pernah ya gitu tidak, untung supir bajainya nurut ya. Jadi dulu kami ya jalan orangnya kecil-kecil bertiga di belakang pakai bajai ya sesuai di Jakarta ya, ada bajai di Jakarta, kemudian sudah ting dong udah pintu palang kereta apinya sudah nutup, nah tapi supirnya buka itu ya. Lalu saya bilang, Pak berhenti Pak, itu sudah ketanya, masih jauh kok Mas, enggak berhenti ya. Nah kita tahu bahwa memang masih jauh ya, tapi kita pahami bahwa kadang-kadang kan kita sering mendengar gitu kereta api sudah dengan jarak tertentu itu akan mematikan mesin yang jadi misalnya bajainya masuk atau mobil masuk ke sini atau motor, lalu ini sudah sangat dekat ya, dia akan mati mesinnya ya. Mungkin yang dari teknik mesin bisa menjelaskan mungkin ya. Ya, karena di sini ada elektromagnet yang mematikan mesinnya. Ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa bayangkan kalau tadi bajainya terus, ya, kami bertiga di belakang, lalu sopir bajainya, misalnya bajainya berhenti, sopir bajainya kan dengan mudah loncat ya, bisa mati. Tapi kalau kami bertiga, wah ini kan jadi butuh waktu. Nah ini untuk kita manut ya, hingga kita bisa ketemu sekarang. Nah, ini gini, idenya di dekat atau mungkin berapa kilometer ya, ini rel kereta api itu ada semacam sensor, ya. Jadi dia akan menutup pada saat gerbong pertama kali menginjakkan atau memotong sensor, ya. Gerbong yang pertama kali, ya. Apakah itu logonya, ya, misalnya logonya, ya.
lokomotifnya, dia memotong satu sensor, maka dia akan segera menutup. Tapi harus tentu saja dengan yang ini didesain berapa kilometer sebelumnya menutup. Ya. Kemudian nanti setelah gerbong terakhir, maka gerbong terakhir itu sudah tidak memotong satu sensor, maka dia akan membuka. Nah, itu idenya ya. Nanti kita bisa coba kembangkan. Tapi ya kita harus pahami bahwa sensor itu harus bisa membedakan itu gerbong atau manusia, ya, gerbong atau manusia. Dan sampai nanti satu RT tahu kalau di situ ada sensor, lalu dia berdiri di situ, lalu maka nanti palang pintunya buka. Oke. Kemudian, nah ini sekarang ya, lift cerdas ya, lift cerdas. Mungkin ke depan kita memakai lift tidak menyentuh, ya. Bagaimana kita tidak menyentuh? Ya, padahal di situ kan mau tidak mau kita harus menyentuh. Mana kita mau buka atau mau nutup, kalau mau ke lantai berapa itu kita mau tidak mau kan mesti menyentuh. Ya, kita tahu kalau lift itu kan umum ya, maka ya kita coba kurangi kemungkinan menyentuhnya itu. Ya, misalnya dengan yaitu mungkin membeli ini atau mungkin kalau buka ya, lalu ya kita mungkin bisa menginspirasi dari legenda dulu ya Alibaba atau yang bisa dia merintahkan gua itu membuka, nutup gitu ya. Saya ingat sekali dulu waktu kecil itu ada Alibaba membuka dan menutup pintu itu dengan suara. Nah, itu sebenarnya kan inspirasi juga. Nah, nanti ini juga bisa juga ya. Mungkin tidak pakai gestur ya, bisa juga lift cerdas ini tidak hanya pakai gestur tapi bisa pakai suara. Buka, tutup ya. Tapi ini kalau untuk sendiri-sendiri ya, nanti pas itu jalan buka lalu yang di dalam juga bingung nanti ya. Ini harus ada ya aturan-aturan yang maksudnya yang kita bisa buat dengan dalam sistemnya ya. Lalu gimana cara untuk menekan ya, misalnya saya mau ke lantai 5 ya, mungkin sudah bisa ada suatu istilahnya kamera atau 5 ya, 5 itu berarti kita ke lantai 5 ya, atau mungkin 7 kita ke lantai 7 ya, ini pakai gestur. Nah ini analisa. Lalu ini ya ini mungkin ini di Indonesia ya, di Indonesia kadang-kadang kita sering dahulukan orang yang keluar. Kita harus paham betul ini etika menggunakan lift itu pada saat kita di luar itu harus menunggu yang di dalam keluar dulu ya, jadi tidak berdesakan ya. Nah ini sekarang mungkin lift sekarang ini ada posisi seperti ini posisi di mana kita harus berada di situ ya, kemudian menghadap kemana ini juga sudah mulai. Jadi saya kira ini juga ya ini sebenarnya tidak begitu ya, saya baca di beberapa media itu di lift itu tidak begitu istilahnya kluster yang sangat berbahaya, tapi ya karena hanya berapa menit ya, tapi ya kita juga harus tetap mengantisipasi ya, mengantisipasi. Nah ini CCTV yang cerdas ya, bisa mendeteksi manusia ya. Yang mungkin kalau kita di YouTube banyak CCTV yang bisa misalnya orang pelaku tindak kejahatan di suatu tertentu mungkin dia tidak merasa diketahui polisi tapi tiba-tiba ditangkap polisi karena di situ ada CCTV ya. Ya ini misalnya CCTV yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah orang dalam suatu ruang. Nah sekarang kan kita sangat dibatasi oleh istilahnya tadi jaga jarak dan kapasitas ruang ya, ruang yang biasa untuk
100 orang ya mungkin dikurangi jadi 50 orang. Ya. Jadi harus bisa ada peringatan lah gitu ya. Jadi sudah dilarang masuk karena sudah lebih dari 50 orang. Ya, saya juga seperti itu. Nah ini yang aja ya. Mungkin nanti juga di kelas ya mungkin, tapi kalau di kelas kan bisa di antisipasi dulu ya. Tapi mungkin kalau di tempat-tempat umum kan, misalnya di supermarket gitu aja, ini kan sekarang juga dibatasi ya. Tapi kalau itu mungkin ada satpam atau penjaga keamanan tugas ini ngitung sudah berapa orang lalu suruh nunggu ya mungkin butuh istilahnya butuh tenaga yang lebih ya. Tapi kalau ada CCTV ini sudah bisa langsung pintu ditutup misalnya. CCTV deteksi suhu ya, ini mungkin sudah banyak ya di bandara itu juga sudah ada ya. Lalu deteksi tindak kejahatan ya tadi saya contohkan, kalau ada pelaku kejahatan ya kita tidak hanya sekedar mengidentifikasikan dia bingung atau memang mencurigakan, dia gerakannya mencurigakan atau bingung, tapi mencoba untuk istilahnya ini benar tidak ingin melakukan tindak kejahatan ya, atau mungkin hanya sekedar bingung. Nah, ini yang mungkin terakhir ya, istilahnya alat yang dapat mengumpulkan asap knalpot motor. Jadi, kalau ada naik motor, kemudian ya itu di traffic light gitu ya, di traffic light, kemudian ya kita tahu sendiri di traffic light yang mungkin hanya beberapa menit ya. Dulu ada saran kalau lebih dari 3 menit lebih baik dimatikan mesinnya, tapi ya mungkin jarang yang 3 menit berhentinya atau merahnya 3 menit. Nah, sehingga apa akibatnya motor, mobil itu masih tetap menyala. Kemudian asap knalpot jelas itu bikin polusi ya, dan itu tidak termanfaatkan. Tapi bagaimana supaya kita bisa mencoba menangkap asap knalpot itu baik dari motor atau mungkin mobil ya, itu kita tangkap atau kita serap dalam suatu alat tertentu ya, lalu alat itu menggerakkan turbin ya, katakanlah turbin ya istilahnya, memanfaatkan atau menggunakan asap knalpot itu untuk menggerakkan turbin ya, misalnya kalau itu dijelaki tapi kok masa di pinggir trotoar ada turbin ya, nanti silakan nanti untuk menggantikan itu ya. Lalu ada penghasil listrik ya, generator ya, lalu generator itu bisa menggerakkan pompa air ya, pompa air. Nah nah pompa air itu bisa untuk nyirami tanaman di sekitar trotoar. Ini sangat ya sehingga sejuk lah, jadi kita paham sendiri kalau di dekat traffic light berhenti itu kalau banyak motor, banyak mobil kan suasananya tidak menyenangkan ya, istilahnya asapnya bikin pengap, lalu juga sumuk ya, panas ya daerah sekitarnya. Tapi bagaimana kalau itu ada tanaman di trotoar pinggir dekat traffic light, kemudian ada tanamannya ya, lalu hingga bisa disiram, ini jadi sesuatu yang sangat menyejukkan lah intinya. Ini ide ya, ini ide yang mungkin mudah-mudahan bisa nanti dicoba diterapkan. Ya ini ide-ide yang saya coba untuk kemukakan, lalu supaya harapannya kita bisa beradaptasi dalam kebiasaan baru ya, lalu ide-ide ini bisa nanti kita coba diskusikan atau kita tidak lanjuti ya, atau ini mungkin bisa jadi topik skripsi, topik tesis, atau mungkin ya syukur bisa disertasi ya. Nah ini mungkin satu katakanlah alat pengumpul asap knalpot itu mungkin bisa 2 atau 3 judul ya, monggo nanti silakan ya kita bisa diskusi. Ya, intinya kita coba untuk memberi suatu kontribusi pada masyarakat secara umum ya. Mungkin juga bisa pakai angin ya, angin. Tapi angin kan kita agak kurang stabil ya dalam arti
kadang tentang, kadang tidak, ya. Nah, ya, menutup, ya. Mudah-mudahan saya bisa ini 11 lebih 2 menit, ya. Pas ya, tadi 11.15 ya, setelah itu ya. Supaya bisa lebih banyak diskusi. Ya, kita memang harus bersiap dalam norma baru. Tatanan kehidupan telah berubah, jelas ya. Jadi ya kita selama ini juga mestinya ada perubahan-perubahan yang entah itu sadari atau tidak sadari ya, apa namanya, siap tidak siap kita harus lakukan ya. Misalnya seperti pakai masker ya. Ini harapan kami kita semua bahwa kita cobalah patuhi protokol kesehatan. Semua, bukan sebagian, ya, semua. Karena kalau hanya sebagian itu berarti tetap tidak efektif, ya, tidak efektif. Virus tetap menyebar, ya. Tapi kalau semua itu mematuhi protokol kesehatan, maka kita yakin bahwa apa istilahnya pandemi ini segera berakhir. Nah, ini saya contoh aja. Nah, saya senang apa namanya melihat YouTube yang keadaan di Jepang ya. Dan Jepang itu ternyata kok orang banyak pada keluar. Ini kapan nih baru saja ternyata mereka pakai masker semua. Pakai masker semua. Tidak ada yang tidak pakai masker. Entah itu orang yang pakai jas berdasi sampai orang yang mungkin hanya apa jalan kaki biasa itu semua pakai masker. Nah, ternyata kita tahu Jepang sudah mulai membuka. Ini Jepang sudah mulai membuka diri untuk orang asing. Jadi apa namanya? Silakan, tapi tetap harus ada ke Jepang itu untuk urusan apa? Silakan, sudah mulai membuka. Nah, ini kita juga ya kita coba ya saya nggak apa ya. Kita coba lihat sendiri di Indonesia seperti apa ya. Kita harus mulai dari diri kita ya, kita nggak usah mengharapkan semua orang lain harus itu, tapi mulai dari diri kita coba untuk beradaptasi ya, karena tatanan kehidupan telah berubah. Maka kita sebagai manusia yang cerdas harus mempunyai kemampuan belajar yang tadi ya, kemampuan menalar, kemudian dapat beradaptasi ya. Nah, adaptasinya yang tadi kita keluar rumah pakai masker, cuci tangan, lalu pakai hand sanitizer ya, jaga jarak ya. Untuk itu perlu adanya sistem cerdas dalam mendukung kehidupan seluruh makhluk hidup. Ya, harapannya ya itu tadi kita ide-ide apa yang kita saya sudah coba paparkan di sini. Sebenarnya masih banyak ide-ide yang mungkin dari Bapak Ibu ada ide yang bagus juga kita bisa diskusikan. Jadi mungkin ini kita lebih banyak nanti diskusi ya, diskusi apa yang bisa kita coba kembangkan, apa yang mungkin Bapak Ibu atau saudara-saudari bisa akan berikan idenya, lalu kita juga bisa berdiskusi, kita bisa bertindak lanjuti dan sebagainya. Ya, nah, ya saya kira terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kami harapkan ini bukan hanya sekedar ide, tapi bisa juga dikembangkan, diimplementasikan sehingga kita bisa lebih mudah atau kita bisa dimudahkan di dalam beradaptasi kebiasaan baru. Saya kira demikian Bu Yuli. Terima kasih. Ya Pak Joko, terima kasih atas paparannya yang cukup lengkap ini Pak Joko. Sudah mulai dari dari definisi sampai ke ide-ide tadi yang terakhir ya Pak untuk beradaptasi dengan era new normal ini. Kepada peserta ini monggo silakan jika ada pertanyaan tentang artificial ini, sistem cerdas untuk bisa menuliskan boleh atau mau ingin menyampaikan secara langsung silakan. Tapi mungkin bisa lebih ini ada Pak. Sebentar, ini ada pertanyaan dari Daniel Franciscus. Ya. Sebentar, saya urutkan dulu ya. Pertanyaannya, ya.
Dari Niko Sebastian, Amada, apakah di era revolusi industri 4.0 ini AI akan menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia? Dan bagaimana kita bisa menghadapi AI ke depannya supaya kita bisa tetap beradaptasi pada sistem? Monggo nih Pak Joko. Ya. Ada dari Niko Sebastian Amada. Ya, makasih Mas Niko ya. Pak Niko ya. Oke. Ya, kita sekarang boleh katakan era revolusi industri 4. Ya. Lalu ada kata kunci memang dalam revolusi industri 4 itu memanfaatkan atau menggunakan AI. Tapi kalau pertanyaannya akan menggantikan sebagian besar pekerjaan manusia, gini, ada beberapa kegiatan yang memang harus menggunakan AI. Ya, tapi ada kegiatan yang tidak bisa menggunakan AI, maka di sini manusia, ya. Lalu ya contohnya begini, apa yang tidak bisa kita lakukan ya, kita lakukan di dalam mungkin dunia industri, ya misalnya kita di dalam industri apa itu baja ya, mencoran ya, melelehkan suatu baja ya. Atau mungkin di suatu reaktor nuklir ya, dalam reaktor nuklir kan kita mencampurkan atau mengisikan bahan bakar nuklirnya kan kita nggak bisa, kita nggak boleh terlalu dekat ya, terlalu dekat. Nah itu kita harus memanfaatkan AI ya, ya tidak kita mencampurkan dalam itu bahan bakar reaktor nuklirnya kan harus dengan AI dan dengan peralatan, kita tidak bisa manusia yang terjun ke situ, ya, atau yang jarak jauh. Ya. Jadi perlu saya ketahui juga nanti dalam reaktor nuklir itu, ya mungkin ada kalau ada yang tertarik bekerja di PLTN ya, mungkin di Indonesia belum, tapi mungkin di luar negeri bekerja di pembangkit listrik tenaga nuklir, itu perlu Bapak Ibu ketahui atau saudara-saudara ketahui bahwa kita kalau mungkin ini di sana juga ada kebiasaan baru bagi saudara ya. Kita biasa mandi 1 hari 2 kali ya. Tapi kalau bekerja di PLTN ada kemungkinan nanti 1 hari mandi 10 kali. Nah, saya pernah dapat cerita begini. Jadi kalau mau pulang dari PLTN itu ya, maka kita harus melewati suatu pintu tertentu. Nah, pintu itu ya kita sebelum pulang dari kantor itu atau PLTN itu pembangkit listrik tenaga nuklir, kita harus mandi dulu. Ya. Lalu melewati suatu pintu tertentu, alarmnya masih bunyi, maka kita harus balik lagi mandi lagi. Ya. Nah, sampai berapa kali sampai pintu yang ada alarmnya itu tidak berbunyi, baru kita boleh pulang. Nah itu kan. Nah itu memang ada risiko-risiko yang istilahnya yang intinya tidak bisa dilakukan manusia, itu AI. Jadi jangan khawatir nanti apakah terus ya semua itu pakai AI. Ya. Nah itu enggak, tergantung apakah pekerjaannya itu memang bisa didelegasikan atau tidak ya. Nah itu contoh aja. Jadi kemudian tanya apa tadi ya, bagaimana kita menghadapi AI ke depan supaya kita bisa tetap beradaptasi. Ya kita ya kalau kita menghadapi ya kita harus menyesuaikan, atau kita punya banyak ide atau punya banyak mengembangkan AI tersebut ya. Jadi AI banyak aspek ya, mungkin mulai dari kita keluar rumah aja. Kita mulai sudah keluar rumah, mulai kita keluar rumah itu sudah banyak AI yang muncul ya, atau ide-ide AI yang kita bisa munculkan. Misalnya kita lupa pakai masker ya, mungkin pintu keluar di rumah kita tiba-tiba bunyi gitu ya. Wah ini kenapa kita belum pakai masker, misalnya gitu. Nah itu ke depan ya.
Nah ini sebetulnya banyak juga kita pada saat nanti naik mobil ya, sekarang mobil-mobil yang baru itu ya ini ke depan juga akan ada apa semacam, mungkin sudah ya, ada alarm misalnya dia tidak pada saat sudah berjalan tidak menggunakan apa itu sabuk pengaman ya, sabuk pengaman. Lalu apa namanya, sabuk pengaman kemudian mesti ada alarm. Ya, mungkin kedepannya bagaimana kita bisa ya katanya ya, atau benar atau enggak ya Bu Yuli ya, di kota yang ada PSBB itu ada rahasia pakai masker ya. Ya, kalau motor jelas pakai masker. Tapi ada saya ada di YouTube dia di mobil sendiri pakai masker, tapi mungkin maskernya nggak dipasang sempurna ya, sehingga apa namanya tetap ditilang ya. Itu mungkin nanti mobil ya bisa juga menggunakan itu. Itu sebenarnya kita mulai ya bisa juga kita bisa diskusi nanti apakah kalau dalam ke depan itu AI bisa dimanfaatkan ya. Lalu apa namanya mulai bangun tidur ya, mulai apa nanti mau tidur lagi itu sebenarnya banyak ya. Nah, kita coba untuk apa namanya ya beradaptasi manfaatkan AI. Mungkin itu atau ada yang belum terjawab ya? Oke Pak Joko, bagaimana untuk penanya? Atau kita ke pertanyaan berikutnya dulu Pak Joko sambil ya, ini menunggu ini. Ini saya acak dulu ya, nanti semuanya kena giliran dari masing-masing yang sudah pernah ditulis. Ini ada Bu Rosalia Pak Joko, Bu Rosalia Aromsari Kumalasanti ini dari IST Akron, tapi dulu pasti mahasiswanya Pak Joko ini di Atmajaya. Oh ya. Ini, ya mungkin masih ingat ini. Ini pertanyaannya begini nih Pak. Selamat siang Pak Joko, ini saya Rosalia Arom. Apakah di era new normal ini dengan aktivitas manusia yang semakin berkurang karena pandemi dapat memanfaatkan AI untuk mengukur kebersihan udara dari polusi dan kesuburan tanah sehingga dari hasil tersebut dapat menyadarkan manusia untuk lebih ramah terhadap bumi dan lingkungan. Itu Pak Joko, terima kasih. Ya, yang jelas betul Bu Rosalia. Ini mahasiswa saya dulu ya. Mahasiswa Pak Joko dulu, sekarang sudah jadi dosen Pak di IS April sudah jadi dosen Pak. Ya, asisten komputasi ya kalau nggak salah. Oh iya. Oke, ya memang ya kita sadari dulu waktu awal-awal kita WFH ya, mungkin Maret ya, itu terus berapa ada apa? April ya, April itu ada apa istilahnya evaluasi, ternyata udara kita jadi bersih ya, udara kita jadi bersih itu jelas memang karena orang aktivitasnya jadi berkurang lalu udara kita menjadi bersih. Lalu ini memang aktivitas manusia semakin berkurang karena ya ini AI juga bisa untuk mengukur kebersihan udara. Jadi seringkali mungkin saya pernah di suatu kota tertentu, kemudian di situ ada kayak billboard atau yang kayak digital ya, kualitas udara, ya, sekian. Tapi ini ya intinya di bawah ambang, maksudnya di bawah ambang normal atau di atas ambang normal ya, itu ada. Jadi bisa untuk deteksi untuk kebersihan udara, sehingga satu untuk bagi manusia juga lebih apa ya, misalnya dengan wah ini sudah di atas ambang harusnya dikurangi ya asap knalpotnya tadi ya, mungkin lalu ya tidak perlu Pak Jiwa di situ bisa. Lalu ini juga untuk mengukur kebersihan udara dari polusi dan kesuburan tanah. Nah ini juga dengan udara yang bersih ya secara logika juga tanah menjadi lebih subur ya, jadi nanam lebih subur. Kemudian kalau Mbak Rosalia mau mengembangkan ya, kemarin juga ada mahasiswa yang saya yang
menguji pakai EOT ya untuk kesuburan tanah. Ya, nanti kalau mau dilanjutkan bisa diskusi ya, mungkin main ke ATMA, tapi nggak boleh main ke ATMA, belum boleh, ya mungkin telepon atau apa, karena yang masuk ke ATMA harus rapid test dulu, ya, tes izin dan sebagainya. Apa namanya? Dia awalnya pengen begini, jadi ada sepetak atau apa kalau di luar itu ada rumah pertanian yang mungkin ukurannya hanya 5 x 10 meter persegi ya, 5 x 10 atau 50 meter persegi, kemudian di situ ada tanamannya, kemudian ada robot yang berkeliling, ya. Dia bisa mengetahui, oh ini tanaman ini kurang kurang fosfor, kurang kalsium, ya. Lalu robot itu bisa istilahnya mensuntikkan, oh ini tanaman A ini atau pot A ya, potnya diberi nama A, B, C atau mungkin apa ya, A, B, C, lalu robot itu keliling, lalu oh ini tanaman di pot A ini kurang natrium ya, atau kurang fosfor, NPK dia, atau kurang kalium ya, kalsium ya, lalu dia nyontekkan di situ, atau mungkin hanya sekedar kurang air. Tapi dalam perkembangan ini yang mungkin kalau Mbak Bu Rosalia mau kembangkan juga boleh. Awalnya idenya Mas Prasa itu seperti itu, kemudian tapi untuk peralatannya atau hardware-nya memang butuh dana atau mungkin juga butuh effort untuk membuat hardware-nya. Jadi akhirnya dia membuat ini sensor untuk kesuburan tanah. Jadi sensor ditembakkan ke tanah itu, oh ini subur, ini tidak ya. Lalu dia mengidentifikasikan tanah di 3 titik. Jadi tanah yang di pegunungan itu tentu saja beda dengan tanah yang mungkin di kota. Tanah di kota mungkin beda dengan tanah di desa. Nah, itu dia mengambil 3 titik sampel. Nah itu juga bisa. Ya. Nah, jadi nanti AI perannya di situ juga boleh bisa untuk mengukur kebersihan udara. Ya, kita bisa mengidentifikasikan ini udara sudah bersih atau agak bersih, ya. Lalu dengan udara yang bersih, kemudian menjadi misalnya ternyata sekarang tidak bersih, lalu bagaimana upaya dari pemerintah daerah untuk membersihkan misalnya. Saya pernah suatu saat ya, ini juga ya mungkin karena mereka sudah terbiasa ya, jadi saya pernah di suatu kota yang itu banyak industri. Terus saya pada saat itu saya diantar pakai mobil. Kemudian di kaca depan itu, Pak, kok ini kayaknya kotor terus dong ininya baru kita keluar tadi dari instansi Bapak bersih, tapi ini berapa menit kok ininya kotor, itu kaca depannya. Ya Pak, ini banyak abu. Loh, kan nggak hujan abu. Ini kan kita banyak industri. Waduh, ini kalau kita hanya seminggu 2 minggu di sana mungkin nggak begitu pengaruh. Tapi kalau ini bertahun-tahun di sana kan jadi pengaruh. Ya. Nah itu mungkin bisa nanti pakai AI misalnya, lalu ada istilahnya apakah pakai drone ya, drone lalu membersihkan istilahnya menyiram supaya tidak ada tapi drone itu ada AI-nya juga ya, menyiram atau membersihkan udara itu juga bisa. Ini juga yang bagus. Silahkan Bu Rosalia kalau mau tentang suburan tanah, lalu juga mungkin tanaman itu kurang istilahnya vitamin atau ya NPK ya. Nah itu kita bisa juga kenakan AI. Ya, gimana Bu Rosalia? Jadi ingat nih sudah. Sudah ingat ya Pak ya dengan Bu Rosa. Gimana Bu Rosa, mungkin sambil nunggu Bu Rosa mau komen Bu Rosa atau sudah cukup jelas? Di mute itu. Udah di unmute. Oke, di mute. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu ya Pak Jokong ya. Yeah. Nah, ini dari mungkin lebih bagus kalau menuliskan dengan intensinya. Jadi ini biar kita juga bisa lebih dekat atau lebih akrab gitu. Ini ada, saya nggak tahu ini Mas apa Pak ya, Pak Freddy Aktosa.
dari Pak Joko sampaikan, dari Menteri Pak Jokowi sampaikan tadi, apakah AI itu hanya sebagai support terhadap manusia? Apakah di kemudian hari banyak semua tugas manusia akan diambil alih oleh robot? Karena dengan adanya AI, dari cara sebuah robot yang lebih sistematis dan kecilnya kesalahan dibandingkan pada manusia, nah apakah sebuah robot didukung dengan adanya AI ini? Terima kasih, itu Pak. Ya, terima kasih. Jadi ya mungkin ini ada kekhawatiran juga sebagai manusia nanti bahwa segala suatu pekerjaan manusia itu digantikan oleh AI. Jadi, kita pahami betul bahwa AI itu kan yang membuat kita ya, membuat kita. Lalu AI itu belum tentu juga sebagai suatu robot yang harus gerak ya, tapi bisa juga AI itu suatu peralatan yang intinya AI itu sebagai suatu membantu kita ya. Mungkin ada istilah teknologi agen ya. Agen itu sebenarnya agen itu adalah bisa kita sebagai manusia bisa mendelegasikan. Kita sebagai manusia bisa apa ya istilahnya minta bantuan ya dari AI tersebut. Jadi seperti agen itu ya, mungkin teknologi agent atau intelligent agent ya, agen cerdas, itu kan intinya seperti itu juga, itu bagian AI. Jadi ya kita jangan khawatir kalau manusia nanti digantikan oleh robot-robot ya, nanti berkeliaran robot-robot di tengah jalan ya. Nah ya mungkin agak beda ya. Dulu saya membayangkan di Jepang kan kita paham bahwa mereka banyak mengembangkan robot. Saya membayangkan Jepang itu banyak robot jalan di pinggir jalan, tapi ternyata enggak. Cuma kalau begitu, tapi bagaimana dia peralatan-peralatan, bagaimana mengatur lalu lintas, bukan terus ada puisi robot ya, tapi sistem yang membuat seperti itu. Ya. Dulu saya juga pernah mendengar di Jepang itu ternyata ada undang-undang khusus untuk robot. Ya, karena di Jepang itu ada anak-anak SD atau SMP itu sudah mulai membuat robot, yaitu dengan ya mungkin hanya sekedar apa ya istilahnya kucing-kucingan bergerak atau kelinci bergerak itu ya. Nah, lalu buat undang-undang itu karena apa? Karena jangan sampai melanggar. Jadi misalnya ada kucing robot masuk ke rumah orang, nah itu aturannya gimana? Nah itu gitu ya, Mas. Tapi Mas siapa ya? Intinya kita jangan khawatir bahwa nanti AI menggantikan semua pekerjaan manusia, gantung kita nanti kita mendelegasikan lalu membantu manusia untuk kehidupan ya. Kita sadar atau tidak ada software agent mesin pencari ya. Tahu Google ya? Google search engine Google. Ya, search engine Google itu sebenarnya juga software agent. Kita menggunakan Google itu kan untuk mencari sesuatu. Nah, ada kata kunci lalu kita ketikkan. Ya, kita ketikkan kemudian biar Google yang mencari. Itu sebenarnya software agent. Nah, nanti gitu. Jadi kita jangan membayangkan nanti terus mungkin ada film dulu ya, film AI kalau nggak salah atau film apa itu yang robot-robot. Lalu di jalan itu kita ketemu bukan dengan orang-orang tapi dengan robot-robot. Ya kita jangan membayangkan itu, tapi ya peralatan-peralatan atau sistem yang membantu kita untuk mempermudah ya, mempermudah. Tadi maka dalam penutup tadi kan kita mau tidak mau siap atau tidak siap kita akan menghadapi tatanan baru ya. Tapi untuk mendukung itu semua kita butuh suatu sistem terkait. Ya intinya membantu ya, kita bisa delegasikan membantu lalu juga tidak mengganggu oleh kehidupan manusia ya, itu intinya ya. Silakan mungkin ada lagi mungkin Bu Liliana. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Moga-moga bisa dipahami ya Mas atau Pak Freddy Aktosa ini.
yang tadi memberikan pertanyaan apakah nanti akan dikuasai oleh robot dunia kita ini gitu ya dari kecerdasan AI. Oke, ada pertanyaan ini penggemarnya Pak Joko banyak ternyata nih, ada Pak Yosef atau Mas Yosef ya, ini dari UAJY juga, Yosef Lintang Dananjaya. Nah, ini pandemi memang sangat membatasi kegiatan manusia, sangat membatasi kegiatan manusia biasanya. Namun di sisi lain, hal tersebut juga sangat memberikan dampak gitu ya Pak ya, dampak yang cukup besar gitu, mulai dari bidang kesehatan. Salah satu contohnya konkretnya adalah tingginya kebutuhan masker sebagai sekali pakai, baju pelindung, alat medis, suntikan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut? Apakah AI juga dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jadi intinya membuat ini ya, masker yang tidak sekali pakai ya. Ya, mungkin Pak. Ini apakah ini penerapan AI untuk adaptasi di masa pandemi nih Pak, mestinya ini maksudnya? Ya, ini lebih ke bahan ya. Mungkin bagaimana kita membuat apa istilahnya bahan yang tidak hanya sekali pakai ya. Tapi kalau ke AI-nya ya kita juga bisa belajar gini. Misalnya gini. Tadi kemampuan salah satu ciri dari kecerdasan adalah kemampuan belajar. Ya. Nah, mungkin Pak You can manage your team's work easily. Itu bisa juga nanti memanfaatkan AI untuk apa? Untuk mengetahui pola masker yang sekali pakai seperti apa. Lalu kenapa itu diidentifikasikan sekali pakai? Ya. Kemudian dari masker yang sekali pakai itu kita bisa, oh ternyata kalau masker sekali pakai itu begitu kena langsung, maksudnya kena debu gitu katakanlah, itu jadi tidak bisa dibersihkan. Nah, berarti dengan AI kita bisa, nanti kita bisa apa namanya, membuat ya, atau mungkin mendesain bagaimana masker itu tidak hanya sekali pakai. Ya. Jadi sekali lagi saya bukan bagaimana membuat masker tidak sekali pakai ya, karena itu nanti masalah ilmu lain lagi yaitu bahan ya. Tapi bagaimana kita menggunakan AI supaya kita bisa mengidentifikasikan bahwa itu masker itu sekali pakai atau tidak. Nah mungkin yang kemarin yang mungkin agak sedikit masih, apakah saya nggak tahu pro kontra yang mengidentifikasikan masker yang bukan sekali pakai tapi yang aman terhadap ini apa sebaran penyakit ini ya. Lalu ada yang menggunakan uji coba dengan meniup ya. Jadi ada lilin atau ditiup itu aja apa padam ininya apa api lilinnya. Berarti kan ini nggak bagus. Nah, di sini kita juga pada saat mungkin AI perannya gini, pada saat kita mendesain suatu peralatan medis, apakah itu baju pelindung, alat medis, lalu masker, itu kita menggunakan AI. Ya, jadi bisa apakah dengan pengenalan polanya, dengan apakah kita bisa mengklasterkan suatu, mengelompokkan suatu bahan-bahan yang memang bisa didesain supaya tidak hanya sekali pakai dan sebagainya. Ya ini sekali lagi bukan bagaimana kita membuat masker tidak sekali pakai, karena itu memang membuat limbah ya, Mas Yosef ya, membuat limbah. Lalu saya tidak bisa menjawab kalau bagaimana membuat masker yang tidak sekali pakai, tapi saya hanya bisa bagaimana sudah bisa mendesain AI supaya kita bisa mengidentifikasikan masker ini tidak sekali pakai, lalu bagaimana kita membuatnya masker itu supaya tidak sekali pakai. Baju pelindung juga tidak sekali pakai, alat medis juga ya. Ya ini apa ya istilahnya, ya bagus, ini pertanyaan bagus, jadi tidak hanya sekedar apa ya, ini realita ya. Misalnya terima kasih ini dari realita yang ada, kemudian kita coba memanfaatkan AI, memposisikan AI-nya itu di mana ya. Ya, saya itu Bu.
Terima kasih Pak Joko. Ini ada, mungkin saya langsung, ini pertanyaannya banyak sekali nih Pak, beruntun satu persatu. Tambah ini dari Mbak Devayani Dinda. Ini mahasiswa dari UAG juga, apakah untuk sistem cerdas atau AI ini dapat dihubungkan dengan bisnis intelijen Pak, dan big data untuk membantu pengambilan keputusan, atau seluruh sistem cerdas pasti dapat membantu pengambilan keputusan, dan apakah sudah ada sistem-sistem cerdas seperti itu yang mulai atau sedang dikembangkan. Wah, ini menghubungkan dengan bisnis intelijen Pak, AI-nya, bagaimana perannya AI dalam bisnis nih Pak. Ya, makasih. Jadi seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa revolusi industri itu salah satu kuncinya, yang revolusi industri 4 ya, salah satu kuncinya peran AI ya, peran AI, peran artificial intelligence. Nah itu bisa Mbak Devayani, itu bisa berkaitkan atau dihubungkan dengan bisnis intelligence. Di mana ada kata intelligence, di situ kita bisa mengaitkan artificial intelligence ya, lalu sistem cerdasnya. Jadi metode-metodenya ya bagaimana membuat suatu bisnis yang cerdas, kecerdasan bisnis ini bisa apa ya istilahnya lebih mudah di dalam kita menentukan pola, misalnya menentukan pola konsumen ya. Kita sadar atau tidak sadar ya, pernah membeli misalnya buku atau beli online ya, mungkin Bu Yuli biasa beli sepatu online ya, atau beli buku online ya. Nah itu di situ mainnya bisnis. Jadi penjual itu akan tahu karakter atau pola, misalnya Bu Yuli senang beli buku data mining, maka kalau ada buku data mining baru, maka yang dibeli ya. Bukan saya, karena saya nggak, misalnya saya pernah beli tentang mining ya. Kita sadar atau tidak sadar seperti itu, kita sudah ketahuan pola beli kita ya. Ya ini mungkin juga menarik ya, kita saat ini mungkin lebih banyak di rumah, lalu apa-apa beli online, itu ternyata itu dimanfaatkan oleh penjual atau distributor, itu kita diketahui polanya. Sehingga kalau ada diskon A, diskon B, oh diskon A ini cocok kalau untuk si A, tapi untuk si B nggak usah ditawari karena nggak cocok, gitu ya. Karena untuk membagikan, ini kan berkaitan dengan mungkin ya Mbak Devayani tadi ya, big data. Ya kita jangan membayangkan hanya satu Jogja, tapi bisa juga seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia yang beli tentang buku data mining, mungkin buku ya katakanlah itu banyak sekali. Tapi Mbak Devayani mungkin senang tentang artificial intelligence. Mungkin nggak mungkin akan ditawari buku tentang ilmu hukum mungkin ya, misalnya. Nah ini masalah bisnis. Bisa Mbak, bisa dipakai ya, bisa dipakai untuk itu ya, untuk bisnis intelligence dan big data ya. Lalu juga bisa untuk mengambil keputusan yang tadi. Ya. Jadi saya pernah beli di Amazon.com buku data mining gitu ya. Nah setelah itu saya akan ditawari buku tentang data mining. Saya nggak pernah ditawari buku tentang apa istilahnya human law atau mungkin yang berkaitan dengan hukum. Ya. Tapi ya kita bayangkan tidak hanya sekedar itu seluruh dunia ya. Karena untuk mengirim itu tidak murah ya, tidak murah. Ya. Apalagi sekarang diskon. Mungkin Mbak Devayani juga pernah ya, mungkin ini mahasiswa saya juga nih. Pernah saya di kelas mengatakan bagaimana kok suatu supermarket itu kok menentukan hari-hari diskonnya itu ada polanya. Ya. Kok mesti tanggal tua? Gitu. Diskonnya kok mesti tanggal tua? Gitu. Atau pameran komputer itu mesti melewati hari Sabtu dan Minggu. Nggak pernah pameran komputer itu Senin, Selasa, Rabu. Senin dibuka, Rabu ditutup. Nggak pernah. Itu sebenarnya ada suatu pola. Ya, pola bisnis ya, pola bisnis sebenarnya. Ya, ini bisnis yang cerdas ya. Ini bisa dipakai untuk intinya AI bisa dipakai. Jadi saya katakan tadi kok supermarket itu kok setiap hari
tanggal-tanggal tua itu kok katakanlah di atas tanggal 20 gitu ya, itu kok mulai banyak diskon. Tapi setelah tanggal 5, 6, 7 kok tidak. Nah, kita bisa pakai datanya, ini big data ya. Nah, mereka pakai ini data transaksi jual beli apa itu namanya di kasirnya itu kan ada slip ya, slip pembelian itu sebenarnya pola. Ya, pola. Oh, ternyata orang kalau setelah tanggal 20 itu tren penjualan kita itu turun. Nah, bagaimana supaya naik lagi ya? Jadi kita beri diskon, misalnya seperti itu. Contohnya ya, itu sebenarnya AI juga peran. Jadi sekali lagi AI bukan hanya ya pokoknya yang berkaitan dengan kecerdasan, entah itu kecerdasan bisnis atau mungkin kecerdasan pengambilan keputusan. Di situ AI sebenarnya ada, ya, sebenarnya ada. Lalu tadi yang saya katakan bahwa kenapa kok pameran komputer itu mesti lewat hari Sabtu dan Minggu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ini, saya kadang-kadang memang punya rasa ingin tahunya, ya. Saya ingin tahu bahwa ada teman yang memang mengelola pameran komputer. Kenapa kok mesti hari Sabtu dan Minggu lewat? Jadi biasanya kan Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru tutup. Ya, tidak Senin, Selasa, Rabu, Kamis tutup, enggak. Nah, itu ternyata karena pola orang Indonesia, tapi ini nggak tahu apakah pola di luar negeri juga sama, tapi pola di orang Indonesia, itu Sabtu itu biasanya untuk lihat-lihat dulu. Lihat pameran komputer tuh saya tuh udah, printer saya udah baru, komputer saya, laptop saya masih baru, misalnya gitu, terus, ada pameran komputer, yuk kita lihat-lihat yuk. Itu biasanya Sabtu. Nah, Sabtu kita lihat di pameran komputer, loh, kok ada ya? Kok ada yang bagus ini? Saya belum punya, ya. Nah, biasanya Minggu atau Senin beli. Nah, itu pola. Ya, nggak tahu ini mau dibantah, oh enggak begitu. Nah, ini pola dari mereka, dari bisnis intelijennya, itu pola konsumen Indonesia. Kalau beli peralatan komputer, ya itu seperti itu, ya. Oke, ya itu Mbak Devayani mungkin nanti bisa tadi bisa dipakai untuk bisnis intelijen dan big data, lalu juga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan, lalu sistem-sistem cerdas yang ya ini sudah mulai dikembangkan. Tapi nanti kalau sudah membuat satu sistem itu berarti harus menyiapkan sub-sistem, ya. Nah, kalau sudah memang mau pengen membuat suatu sistem cerdas untuk skripsi, ya lebih baik kalau ini tidak hanya saudara sendiri, mungkin 2 atau 3 orang, kemudian kita membuat satu sistem. Nah, masing-masing membuat sub-sistem sehingga menjadi sistem cerdas yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Jadi bisa. Jadi sekarang sudah beberapa yang menggunakan sistem cerdas, tapi kalau sudah mau untuk skripsi, ya saran saya kalau ingin membuat suatu sistem ini butuh 2 atau 3 orang, ya, karena butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu lama, dan kalau bisa membuat sub-sistem lalu jadikan satu, nah, itu bisa lebih bagus lagi. Oke, itu Bu Lili. Oke, terima kasih Pak Joko. Moga-moga penanya puas ya untuk Mbak Devayani tadi ya, yang menghubungkan antara bisnis dengan AI. Ini ada pertanyaan menarik juga Pak, tidak menyebutkan dari instansinya, tapi Mas atau Pak Golda ini tertarik dengan CCTV tadi Pak. Salah satu sistem cerdas pada CCTV. Mungkin tidak Pak, ini diterapkan pada masa pandemi ini untuk mendeteksi jumlah penumpang pada angkutan umum agar tidak melanggar aturan PSBB. Ini orang Jakarta kayaknya Pak, yang menerapkan aturan PSBB yang Jakarta ya Pak ya. Dan ada tidak Pak ide lainnya untuk mengatasi masalah tersebut? Ini kaitannya dengan AI pada CCTV Pak. Ya, bisa. Ini jadi bisa digunakan untuk atau diterapkan di dalam deteksi jumlah penumpang, ya. Jadi tadi katakan
kita misalnya ada suatu ruang berkapasitas 100 orang. Itu dalam keadaan normal. Tapi ada aturan misalnya harus dengan jarak sekian, berarti katakanlah 1,5 atau 2 meter, berarti kapasitas ruang itu hanya bisa 50 orang misalnya. Itu bisa ya. Jadi ada CCTV yang intinya bahwa dia akan memberitahukan mungkin ke sensor ininya, apa alarmnya, misalnya ke 50 sudah masuk, kemudian begitu ada orang 51 langsung ada alarm, maka nggak boleh masuk. Ya, ini bisa juga nanti diterapkan di penumpang ya, di angkutan umum. Ya bisa. Cuma ya itu tadi yang saya istilahnya bukan sarankan atau harapkan ya, boleh dikatakan harapkan itu kita pada saat tatanan baru itu ini kita bukan untuk siapa, tapi untuk kita semua ya. Jadi seperti itu tadi misalnya ya, yang tadi saya sempat terpikir misalnya ini kalau ada pertanyaan itu kalau menentukan jumlah penumpang pada angkutan umum sudah ada alarmnya, tapi sudah nggak apa-apa cuma 1, nah itu jangan seperti itu ya. Jadi kedisiplinan semua orang, semua pihak itu juga harus kita tetapkan ya. Bisa Mbak Golda, ini dari Maluku Bu. Ini Bapak juga kah? Yeah. Ya, ini agak tidak melanggar aturan PSBB ya. Ada atau ada tidak Pak ide lainnya untuk mengatasi masalah itu? Ya bisa. Jadi misalnya tadi ada sensor counter ya dari penghitung. Jadi begitu masuk pintu apa itu namanya? Jadi kita buka hanya 1 pintu aja. Misalnya bis itu kan ada 2, depan dan belakang. Mungkin yang depan aja gitu ya. Jadi kalau di bis-bis di luar negeri itu mesti hanya depan saja, walaupun di belakang ada pintunya. Tapi yang di belakang itu ditutup, yang depan yang dibuka, hanya depannya dan dibuka. Karena di sana semua harus lewat pintu depan karena harus bayar di sisi apa itu namanya, sisi sopirnya. Ya, sisi sopirnya harus bayar. Jadi kalau kadang-kadang mungkin berdesakan, tidak ada 1 orang yang tidak membayar, itu nanti akan kelihatan. Bisa Mbak, jadi nanti idenya ya kalau nggak pakai CCTV ya pakai Pak Joko keputus kah? Mungkin terkendala sinyal Ibu, kita tunggu sebentar. Iya, tunggu sebentar ya. Iya. Ini kita waktunya sampai jam 11.50. Nah Pak Joko. keputus. Iya. Jadi saya lagi bisa Mbak Golda itu ditaruh di pintu masuknya, kemudian itu ada orang memotong atau kakinya memotong, itu sensornya dihitung 1. Tapi ya kita harus bisa membedakan kaki 2 kaki ya, 2 kaki yang mengidentifikasikan 2 kaki. Jadi itu bisa. Jadi tidak harus pakai CCTV, tapi pakai counter di pintu pintu masuknya. Tapi dengan catatan pintu masuk harus 1 aja. Atau kalau mau 2 pintu depan belakang dibuka ya 2 counter itu 2 sensor itu harus pasang dua-duanya. Ya itu Bu Diana. Iya Pak, mungkin ini tinggal 1 pertanyaan pertanyaannya masih ada beberapa Pak, tapi ada waktunya mungkin yang tidak cukup. Ini dari salah satunya nih Pak, dari Mas atau Pak Richard Brian Rafaelo gitu ya Pak ya. Dia bertanya, ini Pak Joko diminta meramal nih Pak. Saya ingin bertanya, menurut Pak Joko sendiri, apakah AI itu sangat menguntungkan bagi manusia, dan menurut Bapak bisa secepat apakah AI akan berkembang di masa mendatang? Meramal kan Pak? Monggo Pak Joko. Ya, meramal. Tapi peran AI jelas ini sudah ya tadi sejak diterapkan revolusi industri 4 itu kan peran AI sangat bermanfaat ya Pak. Sangat penting bagi manusia ya. Tapi sekali lagi bukan menggantikan manusia, tapi AI yang sebagai membantu. Kita bisa juga membantu dalam arti kita juga bisa mendelegasikan ya, delegasikan. Lalu
apa tadi yang kedua Bu, yang ramah? Ini apakah menguntungkan jelas ya Pak? Apakah AI ini akan berkembang di masa mendatang? Mungkin kaitannya dengan di Indonesia kali Pak. Kalau di luar kan mungkin jelas perkembangannya pesat nih Pak. Di Indonesia aja Pak mungkin. Ya, sempat kita mempunyai ide-ide dan pengembangan ini. Jadi paling tidak dengan kita webinar hari ini kan kita sudah mempercepat adanya AI ya di Indonesia ya. Paling tidak ya setepat kita di dalam atau kepedulian kita di dalam menggunakan AI untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya mengatakan mulai dari bangun tidur saja sampai nanti tidur lagi, mau tidur lagi itu banyak aspek AI atau hal-hal yang ide-ide AI yang bisa kita coba kembangkan ya. Jadi bagaimana kita tadi mulai keluar dari pintu rumah misalnya, kalau kita belum pakai masker nanti alarmnya bunyi misalnya. Lalu kalau mungkin pulang ke rumah ya, lalu kita harus mungkin pakai hand sanitizer ya yang semprot untuk yang sterilisasi itu bisa. Jadi intinya kecepatannya ya tergantung kita sebagai manusia Indonesia itu mempunyai ide, mempunyai pemikiran, mempunyai kontribusi, lalu merealisasikan ide-ide itu ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi itu bisa kita coba kembangkan. Ya itu ini meramah ya tergantung diri kita ya, dari kita. Jadi saya bukan meramah tapi diri kita. Silakan. Saya juga punya ide begini. Ini terus terang saya pernah di Atmajaya. Di Atmajaya saya pernah mengungkapkan di ke wakil rektor 1. Tidak ada salahnya semua fakultas itu ada mata kuliah tentang AI. Semua mata kuliah, semua fakultas maksudnya. Jadi entah itu fakultas hukum, entah itu Fisipol, entah itu biologi, itu ada mata kuliah artificial intelligence. Tujuannya apa? Ya, itu tadi AI itu sebenarnya tidak hanya ranahnya informatika, AI itu tidak hanya ranahnya industri atau sipil atau sekarang mulai banyak arsitek itu bagaimana intelijen building gitu ya, bangunan. Nah, waktu itu sudah saya idekan itu, lalu waktu itu wakil rektor 1, oke, silakan Bapak desain. Nah, tapi setelah itu terus pandemi jadi belum. Tapi itu ide, sebenarnya saya punya ide itu ada teman anaknya kuliah kedokteran di UGM, ya, kedokteran di UGM, anaknya teman saya. Lalu dia bercerita, ini saya suruh ngajari anak saya loh. Anak ibu kan di kedokteran kok belajar tentang machine learning, belajar tentang deep learning. Oh iya, karena di sana diajari tentang AI. Oh iya ya, berarti nanti mahasiswa kedokteran itu juga harus paham juga tentang AI, gitu ya. Bagaimana membuat tadi ya mungkin masker atau alat suntik, bagaimana tidak hanya sekedar sekali pakai, ya. Lalu juga ya kalau sekarang alat suntik harus sekali pakai ya, karena itu sudah disuntikkan ke orang tertentu mesti harus steril kan, nggak bisa dengan. Tapi mungkin seperti masker tadi ya bisa didesain. Nah, kalau berdasarkan cerita teman saya itu kemudian saya ke Waris 1 dan akhirnya disetujui, tapi belum kita lanjutkan karena terus kita sibuk untuk bagaimana mengantisipasi pandemi itu ya. Tapi mudah-mudahan nanti ya silakan mungkin beli di universitas lain atau di perguruan tinggi yang lain, kalau alangkah baiknya semua fakultas itu ada mata kuliah kecerdasan buatan. Ya, tapi bobotnya jelas beda ya, Bu Yuli, Bu Dini, Pak Kemas ya dari Telkom University jelas beda. Dikaitkan dengan fakultasnya juga ya Pak ya. Nah, dikaitkan dengan itu, jadi jelas bobotnya materinya berbeda antara anak informatika dengan anak fisik. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Joko. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Ini terima kasih untuk Mbak Mariana. Tadi sudah disinggung sedikit tentang deep learning gitu dari Pak Joko. Pertanyaan Mbak Mariana dari Unbida Klaten ini tentang deep learning, moga-moga juga sudah terjawab gitu ya. Terus kemudian kalau saya jadikan satu dengan Mbak Jessica Amadeus ini tentang apakah AI akan membuat
orang menjadi malas gitu Pak, karena kemudahan-kemudahan ini. Saya kira mungkin tergantung orangnya tadi juga ya Pak ya. Oke. Ini kayaknya waktunya juga sudah mepet, ini sudah tinggal sudah habis. Saya begini ya. Mungkin tambah sedikit tadi yang deep learning tadi ya Bu. Oh monggo deep learning ini pertanyaan dari Mbak Mariana juga Pak, dari ini contoh aplikasi penerapan dalam deep learning. Kalau dibuat lingkaran besarnya itu AI. Ya, lingkaran besarnya itu AI. Bagaimana kita membuat suatu mesin itu bisa berpikir ya. Itu AI. Ya kalau digambarkan mungkin lingkaran besar itu AI. Lalu lingkaran di dalamnya itu machine learning. Ya. Lalu machine learning itu apa ya? Machine learning itu lebih banyak ke alat statistik ya, statistik yang berkaitan dengan bagaimana kita mengeksplor suatu data, bagaimana kita menganalisis suatu data. Ya, itu statistik tool yang digunakan untuk bagaimana mengeksplor data atau menganalisis data. Itu machine learning. Lalu di dalam lingkaran machine learning tadi ada deep learning. Nah, deep learning itu sudah bagaimana kita membahas arsitekturnya. Misalnya multi neural network, ANN, ya, lalu CNN, RNN. Itu deep learning. Jadi lingkaran besar AI, lingkaran di dalam AI tadi ada machine learning, di dalam lingkaran machine learning tadi ada deep learning. Nah, itu jawabannya ya. Makasih Bu. Terima kasih atas penjelasannya Pak Joko yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Semoga bisa terakomodir oleh peserta dengan baik ya. Bagi yang belum mungkin bisa di WA-kan ke nomor tadi, boleh nanti bisa kita teruskan ke Pak Joko. Mungkin waktu dan tempat saya kembalikan ke Bu Dini. Ya, terima kasih Bu Yuliana, terima kasih Pak Joko atas pemaparan dalam diskusi webinar Senin Pahing seri keempat. Sebelum acara kita tutup, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan terkait kegiatan Aptikom Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ke depan yang saya tampilkan di layar, ya ini kegiatan di tanggal 23 sampai 24 Oktober, yaitu kegiatan webinar pengelolaan penelitian mulai ide sampai publikasi. Kemudian nanti di tanggal 24 Oktober sampai 5 Desember ada kegiatan pendampingan pengelolaan penelitian mulai ide sampai publikasi. Harapan kami, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dapat berpartisipasi terkait kegiatan Aptikom ke depannya. Untuk link materi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua sudah tersedia di laman web Aptikom dengan URL jogja.aptikom.or.id. Silahkan bisa di-download materi Senin Pahing 4 di sana. Untuk link streaming sudah juga kami sampaikan di menu chat untuk di room Zoom ini. Dengan demikian, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika selama kegiatan berlangsung ada kekurangan dan kesalahan. Sedikit berpantun, pergi memancing di Sungai Winongo, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari Kulo untuk semua peserta webinar Senin Pahing 4. Sampai bertemu dalam kegiatan Aptikom Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.